Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica, episode 5, Perum Elit. Malam itu juga mereka bertemu di tempat yang sama, di depan warung balita yang sudah tertutup sempurna. Tony datang terlebih dulu membawa sepeda motor pinjaman dari teman satu kosnya. Mereka pun berangkat menuju alamat di kartu nama yang dibaca oleh Tony. Perum Cempaka Putih, Jalan Anggrek nomor 52. Tibalah mereka di salah satu perumahan elit. Baru saja akan masuk ke dalam area perumahan, tapi mereka sudah dihadang oleh para satpam keamanan yang berjaga di pintu masuk perumahan. Dengan alasan sebagai tukang servis, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam perumahan itu, mencari alamat yang dituju. Sebenarnya, Tony juga tidak terlalu yakin pergi ke sana, apalagi membawa Eva. Dia mengingat-ingat lagi apa dia tak salah dengar mengenai rahim sewaan itu. Tapi hatinya terus meyakinkan bahwa dia memang mendengarnya dengan jelas, dan dia harus datang ke rumah itu untuk membuka jalan untuk kehidupan yang lebih baik nantinya. Setelah berputar-putar di perumahan elit lebih dari 2 kali, Eva pun mulai meragukan jika Tony benar-benar orang yang baik. Ia bahkan tadi beralasan sebagai tukang servis kunci saat masuk, dan dia juga tak mengetahui pasti letak rumah orang yang ingin membayar mereka. "Berhenti!" bentak Eva yang sedang berada di belakang Tony dengan sepeda motor matic pinjamannya. "Kenapa kau berteriak? Bicara pelan pun aku akan mendengar. Aku mohon, jangan menggila di sini. Kita bisa ditangkap satpam nanti." Tak menghiraukan perkataan Tony, Eva malah semakin marah pada Tony. "Sebenarnya kau ini serius tidak sih? Kita masuk secara ilegal di sini. Kau tahu resiko jika kita ketahuan berbohong. Ini kawasan perumahan paling elit di sini. Kita bisa masuk penjara jika ketahuan berbohong. Sebenarnya kau tahu tidak sih, rumah bos besarmu itu, kita sudah berputar lebih dari 3 kali di tempat ini." "Diam, atau aku turunkan kau di sini. Cerewet sekali," bentak Tony tak kalah keras dari Eva. Akhirnya, Eva pun memilih untuk diam dan menuruti kemauan Tony tanpa banyak bicara. Ia menatap setiap rumah yang dipandangnya dengan malas karena sudah bosan berputar-putar di dalam perumahan itu. "Dasar pria gila, bagaimana aku bisa bertemu dengannya sih? Apalagi mengikuti semua kemauannya. Gara-gara tergiur 1 miliar, aku jadi terjebak di perumahan ini tanpa kejelasan." Tony melihat Eva dari kaca spionnya. "Hei, kau jangan menekuk mukamu seperti itu. Lebih baik bantu aku mencari rumah nomor 52. "Rumah nomor 52? Jawab Eva spontan. "Iya, jangan cerewet lagi. Hanya katakan jika kau menemukannya," jawab Tony kesal. Dia mulai lelah berputar-putar di dalam perumahan itu. "Kau ini tak bisa membaca ya? Kita bahkan sudah melewatinya sebanyak 3 kali. Benarkah?" Memandang wajah Eva di spion dengan heran. Eva pun dengan spontan menjitak kepala Tony yang masih menggunakan helm. "Kau memang benar-benar pria gila." Tak merespon pukulan di kepalanya, Tony malah bertanya pada Eva dengan wajah malunya. "Katakan, di mana rumahnya? Lajukan motormu ke sana. Rumah nomor 52 adalah rumah paling besar di sini, berada di sudut jalan itu." Dan akhirnya mereka pun sampai di gerbang sebuah rumah besar dan mewah dan besar. Rumah dengan bangunan yang terlihat elegan dan mewah di berbagai sudut. Rumah berwarna putih dan keemasan yang semakin menambah kesan mewah di setiap bangunannya. Baru saja sampai di gerbang besar itu, mereka sudah dihadang oleh 1 orang satpam yang tiba-tiba saja keluar dan bertanya perihal apa yang membuat mereka kemari. Apalagi melihat penampilan mereka yang sangat sederhana, satpam itu semakin heran karena ia terbiasa membukakan gerbang untuk mobil-mobil mewah dan orang-orang dengan penampilan tak kalah mewahnya. "Saya ingin menemui pemilik rumah ini. Ada perlu apa Anda dengan Tuan Daniel?" "Ada sebuah keperluan yang tak bisa saya jelaskan. Kalau begitu, saya tak bisa membiarkan Anda masuk. Lebih baik Anda pergi dari sini. Tak ada yang boleh masuk jika tak ada keperluan dengan Tuan Daniel." "Saya ada suatu urusan dengan Tuan Daniel."
Tony bahkan baru mengerti nama dari pemilik rumah itu, dari sang satpam, dan dia dengan santainya menyebutkan nama yang salah di depan satpam itu. "Pergi dari sini sebelum saya memakai kekerasan. Sudah saya katakan, saya ada sebuah urusan. Saya tidak percaya dengan Anda. Bahkan Anda menyebut nama Tuan Daniel dengan salah. Pergi sekarang juga atau tunggu." Tony memberikan isyarat kepada satpam itu untuk mendekatkan telinganya. Tony pun memberikan penjelasan perihal dia ada di sana adalah untuk membawa Eva sebagai rahim sewaan Daniel. "Katakan pada Tuan Anda, saya membawa wanita yang bersedia menyewakan rahimnya." Seketika satpam itu pergi dan mengangguk, mengerti perihal yang dibahas oleh Tony, karena Daniel sendiri sudah memberikan akses khusus pada orang dengan maksud membantunya untuk memberikan keturunan. Dengan mudah pun Eva dan Tony dipersilakan masuk ke dalam rumah mewah itu. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu yang sangat mewah dengan warna dominan putih, dengan lampu-lampu kristal yang sangat terang menyilaukan mata, perabot yang kesemuanya terbuat dari marmer, juga sofa yang diduduki mereka sangatlah nyaman dan empuk, melebihi kenyamanan kasur mereka sendiri di dalam kos sempitnya. Eva hanya banyak-banyak menelan air liurnya, melihat kagum berbagai kemewahan yang ada di hadapannya. Mungkin ruang tamu ini 50 kali lipat luasnya dari kamar kosku. Ya ampun, benar-benar ada ya rumah yang super mewah seperti ini. Batin Eva yang tak henti-hentinya mengagumi setiap senti ruang tamu itu. Sementara Tony hanya meremas jemarinya, gugup dengan apa yang harus ia katakan nanti ketika bertemu dengan Daniel. Dia terus saja menyusun kata-kata yang tepat di dalam otaknya. Seorang dengan perawakan tinggi dan gagah sedang berjalan ke arahnya. Daniel Ananta adalah seorang pria yang mempunyai wajah yang sangat tampan, dengan kulit putih bersih, memiliki tubuh yang tinggi dan gagah, hidung yang mancung, bibir merah yang ranum, senyuman manis, dan suara yang sangat menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Hati Eva langsung berdesir memandang Daniel yang tengah berjalan ke arahnya dengan menebar senyuman manisnya pada Eva dan Tony. Bukan hanya Eva, Tony pun sebagai seorang lelaki juga terkagum dengan manusia tampan yang sedang menghampirinya itu. Tony tak melihat dengan jelas wajah Daniel saat berada di kantor beberapa minggu yang lalu. Dia bahkan tak berani menatapnya. Dan kini, saat Tony melihat wajah Daniel, ia pun sampai menelan air liurnya dengan kasar. Dalam hatinya berkata, "Kenapa ada pria setampan ini di muka bumi? 1% pun aku tak ada apa-apanya dengan dia. Dia bagaikan malaikat yang turun dari surga." Seketika nyari Tony menciut karena melihat ketampanan dari Daniel. Apalagi saat ia mendengar suara yang pernah ia dengar sebelumnya menyapanya. Suaranya kali ini jauh lebih lembut dari suara yang pernah ia dengar. Entah karena Tony terlanjur kagum padanya, atau karena ruangan mewah ini yang membuat apapun yang ada di dalamnya terlihat semakin menakjubkan. "Selamat datang di kediaman saya." Daniel menjabat tangan dengan Tony dan tak sungkan untuk memeluk dan menepuk punggung Tony beberapa kali. Daniel juga menjabat tangan Eva dan tersenyum padanya tanpa memeluknya. Pria tampan ini memeluk Tony. "Ah, aku juga ingin dipeluk dengannya." Suara renggakan Eva dalam hati kecilnya bersambung.